Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bersyukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya pada kita semua sehingga kita bisa bertemu lagi walaupun secara virtual dalam acara pengajian keluarga Madaniyah. Insya Allah sudah pekan ketiga, yang ketiga kali insya Allah. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarganya serta umatnya hingga akhir zaman. Langsung saja untuk membuka pengajian keluarga kita pada pekan ini, insya Allah masih bersama Ustadz Agus Setiawan, melanjutkan topik pekan lalu. Insya Allah sangat menarik Ustadz, karena sehingga para jamaah minta untuk dilanjutkan topiknya. Kita buka pertemuan kita pada pagi ini dengan tilawah yang akan dibacakan oleh Fauki. Tafadhol. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من تراب ثم أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah dibacakan oleh Fauki. Semoga menjadi pengingat atau mungkin bagian kita menjadi nostalgia ketika zaman-zaman menjelang menikah dulu mungkin. Dan semoga menjadi perlindungan bagi kita untuk melangkah ke topik kajian pada pekan ini, insya Allah. Kemudian agenda berikutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Madaniyah
Pada Ustadz Al-Haji, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wa la junudihi bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Bismillah rahimakumullah, sahabat Madaniyah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita bisa kembali berkumpul dan melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kajian-kajian untuk mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Salam serta selawat semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga dan sahabat dan orang-orang yang istiqomah terhadap risalah yang beliau bawa hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah, sahabat Madaniyah, jazakumullah khairan katsira atas kehadiran antum semua pada pagi ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran yang besar dari kajian yang insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Agus Setiawan. Tak lupa kami mengucapkan jazakallah khairan katsira kepada Dr. Agus Setiawan yang kembali berkenan untuk membagikan ilmunya kepada kita semua pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan berkah kepada antum keluarga insyaallah. Amin Allahumma amin. Fatifillah, sahabat Madaniyah, kita sudah lebih dari separuh Ramadan. Maka marilah saya mengajak diri saya pribadi dan kita semua untuk saatnya melakukan mutabaah, untuk saatnya melakukan evaluasi. Apa yang sudah kita canangkan di Ramadan, target-target apa yang ingin kita capai, saatnya kita berhenti sejenak untuk melihat sudah sejauh mana pencapaian kita. Mumpung masih ada paruh kedua, kalau seandainya target yang sudah kita canangkan masih belum tercapai, kita masih ada waktu untuk mengejarnya insya Allah. Lalu yang kedua, pengajian kali ini kita melanjutkan tema dengan tema keluarga, ya, dengan pernak-pernik rumah tangga Rasulullah SAW, karena ini inline atau sejalan dengan salah satu tujuan utama dari Madaniyah Foundation, yaitu kita membentuk generasi rohbani, kita mencoba melakukan pembinaan kepada anak-anak kita, ya, sehingga nanti suatu saat ketika kita sudah tidak ada lagi di bumi Australia ini, maka dakwah Islamiyah akan dilanjutkan oleh anak-anak kita insya Allah. Dan anak-anak yang akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi muslim yang sempurna, itu tidak lain dilahirkan oleh keluarga yang Islami, dan keluarga Islami ini didasari dari hubungan antara suami dan istri yang harmonis, yang selalu saling mengingatkan satu sama lain dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Jazakumullah kepada panitia, ya, semua yang sudah terlibat dalam acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar buat antum semua, dan kita juga yang hadir di sini insya Allah mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Itu hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustadz Al-Haji atas sambutannya. Akidah berikutnya barangkali mungkin yang ditunggu-tunggu oleh sebagian sahabat Madaniyah. Insya Allah sebelum memulai materi, ada pengumuman sebentar mengenai pemenang kuis Ramadan. Pak Adi, mungkin bisa ditampilkan screen-nya, daftar pemenang. Oke, kalian bacakan saja. Pemenang lomba Kahoot Madaniyah yang pertama pada saat RFD 19 April 2020, pemenangnya adalah pemenang 1 Sarah Prasetyo, pemenang kedua adalah Kaisar Mulyana,
Dan yang ketiga adalah Kamil Priyatno. Selamat pada para pemenang. Kemudian lomba Kahut Ramadan pada Yacht Event 2 Mei 2020, bagian pertama. Pemenang pertama adalah Faisal Firdaus. Kedua adalah Muhammad Hafiz Alim Prianto. Kemudian pemenang ketiga adalah Farah Nugraha. Kemudian pada part kedua, pemenang pertama adalah Ahmad Yasin Khairi. Yang kedua adalah Aisyah Amila Husna. Ketiga adalah Yusuf Hafiz Khairi. Selamat kepada para pemenang. Nanti mohon menghubungi panitia melalui email ke madaniyarft20@gmail.com. Barangkali nanti di akhir acara mungkin bisa ditampilkan screen ininya supaya bisa dilihat. Mungkin untuk mempersingkat waktu supaya kesempatan tanya jawab nanti lebih banyak, kita langsung ke agenda utama kita, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus Setiawan. Kepada Ustadz Agus kami persilakan. Terima kasih Mas Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa subhanaka la fahma lana illa ma fahamta lana innaka antal jawadul karim. Wa qur rabbi zidna ilman wa ba'd. Sahabat Madaniyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang pantas kita lantunkan di pagi hari ini melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Kita memasuki hari yang ke-17 di bulan Ramadan. Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, Allah masih memberikan kepada kita semangat, dan Allah masih meletakkan iman dan Islam di jantung kita. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita di 16 hari yang lalu, dan mudah-mudahan Allah menyempurnakan kekurangan-kekurangannya, serta Allah memberikan kepada kita nafas dan stamina yang kuat, nafas iman, stamina iman yang kuat untuk memasuki bagian terakhir dari bulan Ramadan. Karena Ramadan ini ibarat lomba lari. Siapa yang akan menjadi pemenang ditentukan di penghujungnya. Siapa yang akan nyampe ke garis finish dengan tetap memaksimalkan ibadah, maka merekalah yang dikatakan minal faizin wal aidin, termasuk orang-orang yang menang dan termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah mereka. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan tekad, semangat untuk menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan yang hadir pada kajian ini oleh Allah diberkahi untuk meraih Lailatul Qadar, dan kita semuanya termasuk di antara orang-orang yang diselamatkan dari sisa api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang istimewa, kita belum pernah berjumpa dengan beliau. Biasanya orang itu jatuh cinta karena pernah jumpa ataupun merasakan kebaikan dalam interaksinya. Tapi dengan Nabi SAW kita belum pernah berjumpa dengan beliau. Namun Allah titipkan rasa cinta di hati kita. Kerinduan yang begitu mendalam
Kita berharap mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, dengan kita mengamalkan sunnah-sunnah beliau, dengan kita membela beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita serta menghimpun kita bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Madaniyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ada satu ayat yang pada pekan lalu juga Ana sampaikan, yang biasanya kalau Ana diminta untuk ceramah ataupun khutbah nikah, biasanya Ana akan bertanya kepada yang akan baca Al-Quran, nanti akan baca surat apa mas? Hampir rata-rata sama, yaitu tadi yang surat dibacakan oleh Akhin Al-Fadil dengan bacaan yang luar biasa. Ya. Biasanya saya akan minta untuk ditambahkan satu ayat. Kalau masih ingat, nomor ayatnya sama tapi nama suratnya berbeda. Sama-sama ayat yang ke-21. Tapi suratnya adalah surat At-Tur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman diikuti oleh keturunan mereka yang beriman, maka kami akan kumpulkan mereka di surga. Subhanallah. Ya. Kita tidak ragu dengan nikmatnya surga. Kita tidak pernah sangsi dengan nikmatnya surga. Tapi dalam ayat itu Allah menggambarkan alangkah indahnya ya Allah. Ya, pada saat Engkau muliakan kita semuanya masuk ke dalam surga. Dan kita kumpul lagi dengan pasangan hidup kita. Kita kumpul sama istri kita. Kita kumpul sama suami kita. Kita kumpul sama anak kita. Ya. Saat pandemi seperti ini, berapa banyak mereka yang kemudian merasakan, ya Allah, biasanya kumpul dengan keluarga. Ya. Pada Ramadan yang sebelumnya, berapa banyak orang yang kemudian harus berjalan atau menggunakan kendaraan berjam-jam, menempuh perjalanan berjam-jam. Hanya kenapa? Ingin kumpul dengan keluarga. Ya. Jadi kembali bahwa ayat itu sangat dahsyat. Bagaimana Allah menggambarkan betapa indahnya keindahan surga, kemuliaan surga, kemudian bertambah ketika kita berkumpul dengan keluarga kita. Ya. Itulah yang saya sebutkan bahwa rumah tangga bagi kita, bagi sahabat Madaniyah, bagi muslim dan muslimah, apalagi bagi seorang pendakwah, itu bukan cuma sehidup semati. Masih ingat? Rumah tangga bagi kita adalah sehidup sesurga. Dan itu maknanya 3, itu dijelaskan pada minggu lalu. Ya. Namun saya ingin mengatakan bahwa karena yang kita inginkan adalah kebersamaan sampai ke surga nanti, ternyata tantangannya tidak ringan. Itulah yang pada pekan lalu agak sedikit disinggung dan akan kita lanjutkan pada kesempatan hari ini. Namun sebelumnya, sahabat Madaniyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga di sini ada para pengurus dari Madaniyah ataupun Ustadz Al-Haji Akbar selaku Direktur Madaniyah, saya ingin mengatakan bahwa tema ataupun paket tentang kajian keluarga muslim itu ada 5. Ya. Jadi paket kajian atau Al-Bait Al-Muslim itu ada 5. Yang pertama adalah kajian berkaitan dengan persiapan sebelum nikah. Ya, ini biasanya untuk brothers and sister yang masih lajang, ya, tentang bagaimana menyiapkan kesiapan mental dari mereka, memilih calon yang bagaimana, ya, itu yang pertama, tema pertama. Tema kedua ini diantaranya yang sedang kita kaji, yaitu bagaimana tentang pasangan suami istri. Bagaimana antara suami, bagaimana antara istri, malam-malam pertama, ya, bagaimana komunikasi dan lain sebagainya. Ini tentang tema pasangan suami istri. Dan bagian yang ketiga dari topik tentang keluarga muslim adalah, ya, yang ketiga tentang pendidikan anak. Ya. Jadi bagaimanakah pendidikan anak? Ya. Pendidikan anak yang ini, yang itu, tadi disampaikan oleh Direktur Madaniyah, bagaimana pendidikan anak di negara minoritas, ya. Atau kemudian saya juga ada serial paket di Indonesia, saya mengisi di Serpong tentang bagaimana tentang perilaku negatif pada anak, ya. Anak yang mulai belajar berbohong dan lain sebagainya. Jadi pendidikan anak. Nah, yang keempat, yang kelima ini nanti suatu saat sahabat Madaniyah akan membutuhkan, yaitu bagaimana komunikasi dengan menantu.
Ya. Karena kan nanti anak kita akan menikah dan bagaimana kemudian menjadi seorang mertua yang baik. Bagaimana komunikasi dengan menantu yang baik. Ya. Dan yang lain ya, yang kelima adalah bagaimana hubungan dengan besan. Ya. Jadi 5 inilah yang menjadi tema utama dalam paket yang disebut dengan Al-Baitul Muslim. Yang pertama adalah untuk mereka yang masih lajang, tentang bagaimana persiapan pernikahan. Yang kedua adalah bagaimana pasangan suami istri. Ya. Yang ketiga adalah bagaimana pendidikan anak. Yang keempat adalah bagaimana dengan menantu. Dan yang kelima adalah bagaimana dengan besan. Baik, ya. Sahabat Madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan tema pada pekan lalu, ya. Saya langsung saja ke temanya, kepada apa yang kita bahas, yaitu tentang pernak-pernik rumah tangga Rasulullah SAW dan juga pelajarannya untuk kita. Ya. Sahabat Madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum itu ya, kita jangan lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagi dirimu. Jadi seluruh yang ada pada diri Nabi SAW ini adalah teladan yang sangat-sangat baik untuk kita contoh. Ya. Bagaimana beliau dalam beribadahnya, ini sering dikaji, ya. Terutama pada saat bulan Ramadan, bagaimana ibadah beliau, bagaimana i'tikaf beliau, dan lain sebagainya. Namun bukan itu saja. Bagaimana beliau dalam rumah tangganya. Ini yang saya katakan bahwa kita itu jarang ya, berbicara tentang sunnah, tapi berbicara tentang bagaimanakah sunnah Nabi dalam berkeluarga. Bagaimanakah sunnah Nabi dalam berumah tangga? Ya. Yang sering kita bahas itu sunnah fisik, contohnya berapa panjang janggut Nabi SAW, berapa tinggi celana Nabi. Itu yang sering dibahas berkaitan dengan sunnah fisik. Ya. Ataupun sunnah dalam hal ibadah mahdoh. Bagaimanakah sifat dari sholatnya Nabi, bagaimanakah saumnya Nabi, bagaimanakah hajinya Nabi. Tapi bagaimana sunnah Nabi SAW dalam berumah tangga, ini yang jarang untuk kemudian kita lihat. Dan hari ini part of ya, sebagian dari sunnah Nabi dalam berumah tangga kita akan coba lihat ya, yaitu bagaimanakah Nabi SAW ya, dan juga masalah ataupun pernak-pernik yang pernah terjadi dalam rumah tangga beliau. Ya. Sisi lain dalam sirah beliau yang jarang dibahas adalah tentang bagaimana kehidupan ataupun ma'isyah Nabi SAW. Ya. Pernahkah kita bertanya, Nabi SAW itu kerjanya apa? Terus untuk makan dan minumnya dari mana? Ya. Minggu lalu saya diminta oleh Inisiatif Zakat Indonesia untuk menyampaikan tentang belajar dari kesuksesan Nabi SAW dengan para sahabat. Ya. Kita dapatkan bahwa Utsman bin Affan ya, itu sampai menginfakkan 300 ekor unta penuh ya, dengan perlengkapan dan juga perbekalan dalam perang Tabuk. Ya. Utsman bin Affan menyiapkan 300 ekor unta lengkap dengan perlengkapannya, jadi pelanaknya dan lain sebagainya, dan juga perlengkapannya. 1 ekor unta saja berapa, belum lagi dengan perlengkapannya, belum lagi dengan perbekalannya. Ya. Begitu juga kita dengar Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya. Namun yang jarang kita ungkap dalam mengkaji sirah adalah bagaimana kesuksesan mereka sampai memiliki harta seperti itu. Dan yang lebih lagi adalah bagaimana ketika mereka berharta, kemudian mereka menjadi pribadi-pribadi yang dermawan, pribadi-pribadi yang gemar untuk bersedekah dan lain sebagainya. Jadi kembali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat ini telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik. Ya, jadi seluruhnya merupakan contoh bagi kita. Bukan saja fisiknya, bukan saja ibadah mahdohnya, tapi bagaimana beliau dengan keluarganya, bagaimana beliau dengan para sahabatnya, bagaimana beliau ketika memimpin negaranya. Banyak sekali sunnah-sunnah yang saat ini perlu untuk kita hidupkan, untuk kemudian kita kaji. Nah, ini sebagian daripada sunnah beliau. Ya. Sahabat Madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang pertama kita lihat adalah ya,
bagaimana pernak-pernik yang pernah terjadi dalam rumah tangga Nabi SAW yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rekam dalam surat At-Talaq ayat yang pertama. Ya. Coba sahabat Madaniyah lihat terjemahannya, ya, ataupun bisa dibuka bahasa Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum. Ya. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisa, apabila engkau menceraikan istri-istrimu. Coba kita berhenti di sini, ya, dan kita bertanya, really? Benarkah Nabi SAW pernah menceraikan istrinya? Ya. Coba baca sekali lagi, ya ayyuhan nabi, idza talaqtumun nisa, wahai nabi, apabila engkau menceraikan istri-istrimu. Ya. Pertanyaan besarnya adalah really? Ya. Fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Maka ceraikanlah mereka pada waktu mereka menghadapi masa iddahnya yang wajar, sehingga mereka bisa menghitung masa iddahnya. Ya. Jujur saya berulang kali merenung, dan akhirnya kemudian saya membuka kitab-kitab tentang asbabun nuzul ataupun sebab turunnya ayat. Ya. Dan hanya 3 riwayat ini pun setelah sulit mencari. Ya. Saya bertanya kepada istri, Umi, kenapa asbabun nuzul dari ayat ini kok sedikit sekali? Istri saya kemudian bilang, ini kan masalah rumah tangga Nabi, Abi. Ya. Jadi ini kan masalah rumah tangga Nabi. Ya. Mungkin para sahabat merasa sungkan untuk menceritakan, kecuali yang memang ya, merasa bahwa akan ada yang bisa diberikan daripada apa yang mereka sampaikan tersebut. Ya. Saya menceritakan bahwa riwayat yang pertama setelah turunnya ayat ini, Umar bin Khattab radhiyallahu an datang kepada putrinya Hafsah bersama dengan saudaranya. Dan Umar kemudian menasihati kepada putrinya. Ya. Umar mengatakan kurang lebih begini, suami yang bagaimana lagi yang akan kau cari? Ya. Sebagaimana kita tahu bahwa Hafsah binti Umar itu sebelum menikah dengan Nabi SAW, suaminya yang pertama meninggal setelah perang Badar. Jadi terluka perang Badar, kemudian meninggal dunia. Namanya Khunais. Ya. Saat itu Hafsah baru berumur 18 tahun. Jadi masih sangat muda. Ya. Nah, Umar bin Khattab memberikan suatu pelajaran kepada putrinya. Suami yang bagaimana lagi yang akan kau cari? Bagaimana lembutnya Nabi, bagaimana baiknya Nabi, dan lain sebagainya. Hafsah saat itu menjawab kepada ayahnya, wahai ayahanda, bukan sesuatu yang haram yang Ananda lakukan. Ya. Di situ berhenti riwayat tentang hal itu. Ya. Saya cari lagi kemudian riwayat yang kedua. Ya. Pada saat kemudian Umar bin Khattab sedang berbincang dengan Hafsah binti Umar. Di riwayat yang kedua kemudian ada tambahan. Ya, bahwa Jibril alaihissalam pada saat yang bersamaan turun kepada Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Suyuti. Ya. Di mana Anas bin Malik dengan Qais bin Zaid menceritakan, Jibril alaihissalam turun kepada Nabi SAW dan mengatakan, Raji' Hafsah, rujuklah kepada Hafsah. Ya. Dan Jibril kemudian mengatakan kebaikan-kebaikan dari Hafsah. Fa innaha sawwamah wa innaha qawwamah. Karena sesungguhnya Hafsah itu wanita yang rajin puasa sunnahnya, wanita yang rajin sholat malamnya. Dalam riwayat lain, wanita yang rajin baca Qur'annya. Dan sesungguhnya dia akan menjadi istrimu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi kemudian merujuk kepada Hafsah. Yeah. Ini yang kemudian menjadikan Hafsah sering kemudian membanggakan diri di hadapan para istri Nabi yang lain, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung meminta kepada Nabi SAW untuk rujuk kepada dirinya. Yeah. Coba sahabat Madaniyah lihat riwayat hadis ini, ya. Beberapa ibu-ibu langsung speechless, ya. Langsung kemudian, ya Allah Ustadz, itu Hafsah, ya, dikatakan oleh Jibril alaihissalam rajin puasanya, rajin sholat malamnya, tapi sempat ditalak oleh Nabi SAW, sempat dicerai dengan talak 1 oleh Nabi SAW. Para ummahat, para ibu-ibu langsung speechless, bagaimana kita ibadahnya yang kurang dan lain sebagainya. Ya. Dari 2 riwayat ini masih ada satu pertanyaan besar, betul nggak? Apa pertanyaannya? Ya. Terus Hafsah yang segini solehahnya, rajin puasa sunnahnya, rajin sholat malamnya, dan itu bukan
pengakuan dari diri, tapi Allah Subhanahu wa taala langsung yang mengakui bahwa Hafsah adalah wanita yang rajin puasa sunnah, seorang wanita yang rajin sholat malam. Terus kenapa sampai kemudian Nabi mentalak satu kepada Hafsah? Betul nggak? This is the big question. Ini pertanyaan besar. Saya akhirnya kemudian cari kitab-kitab yang lain dan kemudian terjumpa. Di situ tidak secara langsung menyebutkan itulah sebabnya, tapi kita bisa mengambil pelajaran. Di situ dikatakan bahwa kebiasaan masyarakat di Mekah, kaum wanitanya, kalau suami ataupun ayah berbicara, maka kaum wanitanya akan diam 1000 bahasa. Mungkin kalau orang kita mungkin bahasanya begini, "Jeh mas, mohon Kang," kurang lebih begitu. Nah, di situ diriwayatkan bahwa berbeda dengan masyarakat di Madinah, kaum wanitanya lebih egaliter. Jadi kalau mereka ada yang merasa tidak tepat, mereka akan jawab. Kalau mereka ada yang tidak ngerti, mereka akan bertanya. Ini yang kemudian kita dapatkan bahwa ketika Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat wanita tentang tata cara mandi dari haid. Jadi setelah bersih dari haid, bagaimana tata caranya? Nabi SAW menjelaskan diantaranya adalah tatabbu'i atharodam. Telusuri dan bersihkan tempat keluarnya darah. Berdiri seorang sahabat wanita dari Ansor, dan wanita ini kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang kau maksud dengan tempat keluarnya darah?" Subhanallah, ini masalah sensitif. Nabi orangnya pemalu. Tapi Nabi SAW kemudian memuji kepada wanita itu. Apa kata Nabi SAW? "Ni'man nisa'ul ansar, lam yamna'hunnal haya ala an yatafaqqahna fid din." Kata Nabi SAW, sebaik-baik wanita memang wanita Ansor. Rasa malu tidak menghalang mereka untuk memperdalam ilmu agama. Tapi karena ini masalah sensitif, yang menjelaskan adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dari situ kita bisa ambil kesimpulan ketika ada kalimat bahwa beberapa wanita dari Mekah ketika hijrah ke Madinah berubah dan ikut dengan kebiasaan dari orang-orang Madinah. Kurang lebih beginilah. Dulu pertama nikah ketika dibilangin diam, "Mohon Kang, kurang lebih gitu. Ketika kemudian pindah ke Australia, ini contohnya Australia, maaf contoh yang lain lah. Ketika kemudian sudah sedemikian lama menikah, kemudian ketika dibilangin sama suaminya, berani menjawab. Atau seandainya bukan berani menjawab, nyeletuk. Nggak gitu juga kali mas. Wow, coba sekarang syukur di Melbourne lagi musim dingin. Coba kalau lagi musim panas kan ngebul di sini. Atau suami ngomong sepatah, kalau kata orang Betawi dijawab 10 patah. Bla 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 bla. Oh, masya Allah. Terus kalau ada pertanyaan dari para muslimah, terus Ustaz, emang kita nggak boleh kalau suami ngomong kita nggak jawab? Lu kan dari riwayat yang pertama, Hafsah sudah bilang kepada ayahnya Umar, bukan sesuatu yang haram yang Ananda lakukan. Itu bukan yang haram, tapi ketika kemudian terjadi perubahan, ada terjadi shock. Dulu ketika masih pertama nikah, tadi kata MC kita, masih awal-awal kita sering ngaji surat Ar-Rum ayat 21. Itu kalau dibilangin, "Iya bang, iya kak," gitu Tapi kemudian lama-lama, "Ya nggak gitu juga kali." Masya Allah. Tahu-tahu kita dibalikin. Tidak haram, tidak haram. Tapi ketika terjadi perubahan ini, terjadi shock. Jadi kembali saya katakan bahwa di sini, dari surat At-Tolak ayat yang pertama, kita ambil kesimpulan bahwa pernak-pernik yang pernah terjadi dalam rumah tangga Nabi SAW, yang pertama apa? Masalah komunikasi. That's right. Masalah komunikasi. Ini kita waktunya Kita langsung kedua, ini sempat saya jelaskan minggu kemarin sedikit. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala rekam pernak-pernik yang pernah terjadi dalam rumah tangga Nabi SAW dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajik, wallahu ghafurur rahim." Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati dari istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena Nabi SAW sempat mengeluarkan statement, aku haramkan. Padahal apa yang Nabi katakan tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dihalalkan. Ya. Sahabat Madaniyah bisa buka asbabun nuzul sebab turunnya ayat ini, tapi saya pilihkan beberapa saja ya karena waktu. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, lihat ya, berarti derajatnya berada pada puncak kesahihan. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu biasa minum madu di tempatnya Zainab binti Jahsh. Ya, kalau yang ikut kajian Muslimah dengan teman-teman di Baitul Ma'mur, ya, saya membahas tentang istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di mana saya katakan bahwa Zainab binti Jahsh adalah istri yang paling dekat nasabnya dengan Nabi. Ini sepupunya Nabi, Zainab binti Jahsh. Ya, itu sepupunya Nabi SAW. Ya. Seorang wanita yang cantik dan berasal dari kalangan bangsawan. Ya. Zainab ini sempat menikah dengan anak angkat Nabi, yaitu Zaid bin Haritha. Ya. Ya. Jadi kembali bahwa Zainab ini paling dekat nasabnya, kekerabatannya dengan Nabi. Sudah gitu cantik, dan Aisyah radhiyallahu anha ya, merasa bahwa saingan daripada Aisyah, saingan dalam tanda petik maksudnya, adalah Zainab. Ya. Kenapa? Khadijah walaupun sering disebut oleh Nabi SAW, tapi Khadijah sudah meninggal dunia. Ya. Ada satu lagi istri Nabi SAW yang Nabi sangat dekat dengan beliau. Ya. Dan Aisyah juga mengakui kecantikan wanita tersebut. Ya. Aisyah juga mengakui bagaimana pintarnya wanita tersebut. Siapa dia? Ummu Salamah. Ya. Tapi ya, atas doa Nabi SAW, ya, jadi ketika Nabi akan melamar Ummu Salamah, Ummu Salamah ini bilang, ya Rasulullah, aku wanita yang sudah berumur. Ya. Jadi beliau itu udah 50-an. Ya. Aku wanita yang sudah berumur. Dan aku pecemburu. Dan juga aku punya anak. Ya. Maka kata Nabi SAW, berkaitan dengan umur, aku pun sudah berumur. Jadi Nabi ketika hijrah, itu kan umurnya udah 53 tahun. Ya. Jadi berkaitan dengan umur, aku pun sudah berumur. Berkaitan dengan rasa cemburumu, maka mudah-mudahan Allah akan menghilangkan rasa cemburu itu. Dan berkaitan dengan anakmu, maka dia juga menjadi anakku. Ini yang kemudian ya Ummu Salamah berbangga. Nah, atas doa Nabi SAW, maka Ummu Salamah tuh nggak pernah merasa cemburu kepada istri Nabi yang lain. Ya. Baik, kembali bahwa Zainab binti Jahsh, ya, ini Aisyah juga mengakui bahwa Zainab binti Jahsh ini seorang wanita yang sangat-sangat wara', wanita yang tidak termakan dengan isu dan gosip. Ya. Aisyah menceritakan dalam hadisnya bahwa ketika ramai perbincangan isu dan gosip tentang dirinya, ya, itu nyampe berita ini kepada Zainab, dan Nabi sempat bertanya kepada Zainab, wahai Zainab, bagaimana menurutmu sebagai seorang perempuan? Artinya sebagai seorang wanita tentu bisa tahu kalau memang Aisyah melakukan atau tidak apa yang diberitakan itu. Apa kata Zainab binti Jahsh? Ya Rasulullah, beliau adalah putri dari seorang yang baik, putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Dan aku tidak mengetahui tentang Aisyah illa khairan, kecuali dia adalah orang yang baik. Aisyah itu mengatakan bahwa luar biasa Zainab. Ya. Walaupun istilahnya adalah dalam tanda petik saya katakan tadi sebagai pesaingnya, tapi Zainab tidak mau kemudian termakan dengan perasaan. Ya, dia tetap mengedepankan keimanan kepada Allah dan Rasulnya dengan menyarankan dan memberikan masukan kepada Nabi bahwa Aisyah itu yang aku tahu adalah orang baik. Baik, kita kembali kepada kondisi ini. Nanti kapan-kapan kita cerita lagi. Ya. Jadi kembali bahwa Nabi SAW kalau ke rumah Zainab binti Jahsh itu disediakan madu putih. Jadi madu itu ada beberapa warna. Ya. Dan ini sesuai dengan jenis lebahnya. Nah, sehingga pada saat Nabi di sana itu agak berlama-lama. Ya. Sahabat Madaniyah, kalau boleh saya sampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tiap hari beliau akan mengunjungi istri-istrinya. Ya. Dan istri pertama yang beliau kunjungi adalah Ummu Salamah. Yang pertama pasti Ummu Salamah. Ya. Dan yang paling terakhir itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Sehingga ketika Nabi berlama-lama di salah satu istrinya, berarti ke Aisyah juga terlambat. Ya. Nah, ini yang kemudian menjadikan Aisyah kemudian datang kepada Hafsah, dan di sini dikatakan aku membuat kesepakatan dengan Hafsah, ya, bahwa kalau Nabi kemudian datang, maka kita akan mengatakan nggak mau, mulut Nabi itu bau maghafir. Maghafir itu apa ya? Dia kayak bau pohon, kalau kata orang Jakarta langu.
tahu ya aromanya langu. Jadi kayak dulu kalau kita sariawan dikasih getah jarak atau nggak tahu juga ya. Jadi kayak apa ya, kayak bau-bau kayu begitu ya. Tapi bukan ud, bukan. Ya pokoknya maghfir lah. Ala kulli hal, bau yang tidak sedap, bau yang nggak enak gitu ya. Nah, Aisyah udah sepakat dengan Hafsah. Kalau Nabi datang, istilahnya nggak mau didekat karena mulut Nabi bau maghfir ya. Nah, ketika Nabi datang ke Hafsah, ketika Nabi datang ke Aisyah, ya, maka kemudian keduanya ngomong begitu. Nabi mengatakan, aku nggak minum madu di tempat Zainab. Ya. Kalau memang begitu, artinya ini menyebabkan bau yang kalian berdua tidak suka, maka Nabi kemudian mengatakan, dengan demikian, aku nggak akan mengulangi lagi untuk minum madu putih. Dan aku pun akan mengharamkan madu putih itu. Ya. Apa yang Allah turunkan, langsung Allah menurunkan dan menegur, ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan kepadamu? Hanya mengharapkan keredoan, hanya mengharapkan kesenangan hati ya, dari istrimu. Ya. Jadi kembali bahwa ya, ini pernak-pernik yang kedua. Apa pernak-pernik yang kedua ini? Cemburu. Ya. Cemburu. Kalau yang pertama tadi surat At-Tolak ayat yang pertama tentang masalah komunikasi, ayat ini kita ambil satu kata yaitu kecemburuan ya, antara sebagian istri Nabi SAW terhadap sebagiannya. Ya. Saya sampaikan hadis riwayat Imam Bukhari juga dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Kita ingin lihat ya bagaimana cemburunya ya Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Nabi SAW ya, diriwayatkan pernah berada di Aisyah. Jadi Nabi lagi di rumah Aisyah. Ya. Tiba-tiba lagi di rumah Aisyah begini. Istri Nabi SAW yang lain, dan ini sekali lagi saya katakan Zainab binti Jahsh, ya, karena memang sangat dekat dengan Nabi. Pertama sepupu, kedua juga rupawan, yang ketiga juga memang diriwayatkan orangnya baik, akrab, apa ya kalau bahasa kita humble ya. Nah, jadi Nabi ketika lagi bersama dengan Aisyah di rumahnya, tiba-tiba ada seorang pembantunya Zainab binti Jahsh yang mengantarkan piring. Saya lebih tepat dengan mangkuk sebenarnya dalam bahasa hadisnya ya. Yang kemudian mengantarkan mangkuk berisi makanan, ya. Subhanallah, ya. Ketika kemudian melihat seperti itu, maka Aisyah menepis tangan pembantu tersebut, ya. Lalu kemudian piring itu pecah. Nabi SAW kemudian mengumpulkan bagian-bagian yang pecah. Kemudian Nabi mengambil makanan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kulu, makanlah kalian. Yeah. Dan Nabi SAW kemudian menahan piring tersebut. Artinya piring yang udah pecah itu Nabi biarkan di rumah Aisyah. Dan Nabi mengambilkan piring yang baru. Kemudian diserahkan kepada sang pembantu tersebut untuk dikembalikan kepada Zainab binti Jahsh. Yeah. Subhanallah. Nabi lagi di tempat Aisyah, kemudian tiba-tiba datang pembantu dari Zainab binti Jahsh membawa makanan, ya, ditepis tangan pembantu tersebut sampai kemudian jatuh dan pecah. Makanannya oleh Nabi SAW dikumpulkan dan Nabi mengatakan, kulu, ayo makan. Ngajak kepada sang pembantu tersebut dan juga Aisyah untuk makan. Kemudian Nabi mengambilkan piring yang baru dan diserahkan kepada pembantu Zainab dan kemudian dikembalikan kepada Zainab. Coba sahabat Madaniyah, ya. Kita di rumah, kita lagi ada tamu, ya. Lagi ada tamu datang, ya. Tiba-tiba di dapur kita dengar istri kita banting piring. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Ya. Lihat bagaimana Nabi SAW, saya hadirkan yang berikutnya dalam riwayat yang lain, ya. Ketika Nabi sedang mengumpulkan pecahan piring tersebut, Nabi cuma bilang kepada pembantu tadi, gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Gitu doang Nabi SAW. Kalau kita kan, waduh, Masya Allah. Ya. Ini, kayaknya, subhanallah. Ya. Saya nggak lanjutkan, berhubung waktu. Ya. Cuma yang kedua yang kita bisa lihat adalah, bagaimana pernak-pernik yang pernah terjadi dalam rumah tangga Nabi adalah masalah apa tadi? Kecemburuan. That's right. Saya tambah satu lagi ya. Baik. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala merekam pernak-pernik yang pernah terjadi dalam rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat 28 dan 29. Ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika in kuntutna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila." Hei Nabi, katakan pada istrimu, jika kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kemari, kata Allah Subhanahu wa taala, akan kuberikan kepada kalian kesenangan dunia, tapi aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Ketika turun surat Al-Ahzab ayat 28 dan ayat 29 ini, Nabi SAW mengumpulkan istrinya. Semuanya menunduk dalam keadaan tegang. Dalam keadaan seperti itu, nggak ada yang berani sepatah kata pun. Nabi SAW juga terdiam. Kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat nggak ada yang berani masuk. Nggak ada yang berani bertamu, nggak ada yang berani berjumpa dengan Nabi. Melihat kemudian yang datang Abu Bakar As-Siddiq, maka kemudian Nabi mempersilahkan duduk. Dan kemudian diam. Suasana tidak seperti biasa. Nabi yang biasanya hangat, ramah, dan lain sebagainya, itu mempersilahkan Abu Bakar mertuanya duduk, dan kemudian diam. Tidak lama kemudian datang Umar bin Khattab, tergopoh-gopoh. Dan kemudian Umar pun minta izin, dan Umar pun kemudian dipersilahkan duduk. Diriwayatkan oleh Umar bin Khattab bagaimana suasana itu kaku, tegang. Istri Nabi semuanya nunduk. Abu Bakar juga nggak berani berkata-kata. Umar akhirnya berusaha untuk memecahkan suasana. Jadi bagaimana mencairkan suasana? Umar kemudian bilang, ya Rasulullah, ini kata beliau, kalaulah disebutkan nama istrinya, Ummu Fulan. Kalaulah Ummu Fulan, yaitu istri Umar, minta tambahan belanja, maka aku akan inikan lehernya. Artinya beliau maksudnya bercanda kepada Nabi SAW agar Nabi kemudian tersenyum. Ketika kemudian mendengar bahwa Umar tadi mengatakan bahwa kalau istrinya sampai minta tambahan uang belanja, maka Umar akan memberikan hukuman, maka Nabi kemudian berkata dengan singkat, ini semua di antara istriku yang meminta tambahan belanja untuk diriku. Umar ketika itu melihat kepada Hafsah, Abu Bakar melihat kepada Aisyah, ya Allah. Sahabat Madani yang dirahmati Allah, sebelum saya lanjutkan, jangan sampai kemudian salah penafsiran. Mengapa kemudian minta tambahan belanja kepada Nabi ini menjadi sesuatu yang besar? Karena Nabi itu adalah sosok suami yang dermawan. Nabi nggak pernah kemudian menyembunyikan hartanya. Ini mohon maaf, bukan saya nggak tahu bagaimana manajemen keuangan sahabat Madaniyah semuanya, Cuma Nabi SAW itu tipikal yang beliau nggak pernah menyembunyikan apa yang beliau miliki. Artinya apa yang beliau punya itu yang diberikan kepada istrinya. Ini juga tentang manajemen keuangan rumah tangga. Saya nggak tahu bagaimana sahabat Madaniyah. Jadi mungkin kan ada suami yang Umi berapa kebutuhan per week atau per month, per minggu atau per bulan. Sekian dikasih, sisanya dia pegang. Kan ada yang begitu. Ada yang kemudian manajemen keuangannya, Umi ini gaji Abi segini, terserah. Mau cukup, mau bisa buat nabung, mau bisa buat umroh, mau bisa buat pulang. Udah kayak begitu. Jadi terima bersih. Kan beda-beda manajemen keuangannya. Baik. Itu juga nanti kapan-kapan kita bisa bicara bahwa manajemen keuangan itu yang bagaimana yang bagus dan Islami. Kembali bahwa Nabi SAW itu nggak pernah menyembunyikan hartanya. Dan beliau dermawan. Sehingga ketika ada yang minta tambah belanja kepada beliau, ini membuat beliau haraj, membuat beliau tertekan. Artinya tertekan batin beliau. Bisa difahami, karena beliau orang yang dermawan, dan beliau juga tidak pernah menyembunyikan hartanya. Apa yang beliau punya, beliau bagi secara adil kepada istrinya. Jadi kembali bahwa ini pernah diminta oleh sebagian istrinya. Allah melanjutkan di ayat 29, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah, tapi jika kalian menghendaki keridhaan Allah, Rasulnya, dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiapkan bagi kalian pahala yang besar. Nah, tentang surat Al-Ahzab ayat 28-29 ini yang kemudian menjadi keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha. Ketika istri yang lain itu ditanya, maka mereka mengatakan, kami akan coba berbincang dengan keluarga kami. Tapi Aisyah radhiyallahu anha langsung mengatakan, aku memilih Allah dan Rasulnya. Kata Nabi SAW, tidakkah kau tanyakan dulu kepada ayahmu? Tidakkah kau tanyakan dulu kepada ibumu? Kata Aisyah, untuk masalah ini nggak perlu bertanya.
Karena pilihannya dunia dengan ridho Allah dan Rasulnya, maka aku memilih ridho Allah dan Rasulnya. Akhirnya kemudian istri-istri Nabi yang lain ikut dengan apa yang dilakukan oleh Aisyah. Udah tinggal 10 menit lagi sampai jam ini. Jadi saya ingin mengatakan bahwa yang ketiga adalah pernak-pernik yang pernah terjadi dalam rumah tangga Nabi apa? Masalah mereka minta tambahan ekonomi. Ya, tambahan belanja, ya. Mas ganti sepatu dong, ganti handphone, ganti ini bla 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 dan lain sebagainya. Ya. Jadi kembali bahwa ini sebagian saja ya dari pernak-pernik yang pernah terjadi dalam rumah tangga Nabi SAW, dan saya mengambil satu kesimpulan ini ya, bahwa setiap rumah tangga itu masing-masing memiliki masalah yang istimewa dan khas. Dari pekan lalu saya bilang, saya nggak bilang masalah itu besar atau kecil, karena besar atau kecil itu relatif. Ya. Kadang bagi sebagian orang dianggap besar, tapi sebagian lagi bilang, masa iya sih? Ya. Tapi saya mengatakan bahwa masalah yang khas, masalah yang istimewa. Ya. Baik, kita masuk bahwa kita lebih dalam lagi tentang ranjau dalam rumah tangga. Ya. Saya mengatakan pada pekan lalu yang pertama adalah tentang orang ketiga. Ya. Orang ketiga ini sasaran masalahnya nggak terbatas. Mohon maaf, nggak terbatas. Semua kalangan, semua usia, dalam berbagai kondisi bisa terkena dengan adanya orang ketiga. Mohon maaf, mereka yang ngerti agama dengan mereka yang awam dengan agama. Mereka orang amah apapun mereka aktivis dakwah. Saya mengatakan sekali lagi, walaupun mereka aktivis dakwah. Ya. Baik yang tua, usia pernikahannya sudah 9 tahun, ataupun yang masih muda. Ya. Ya. Baik yang kemudian, maaf, punya kemampuan ekonomi yang baik, ataupun punya kemampuan ekonomi yang sekedarnya. Ya. Dan saya mengatakan di paragraf yang kedua, jangan pernah meremehkan masalah yang satu ini. Mohon maaf saya wanti-wanti. Sekali terjebak, bersiaplah menghadapi kegagalan rumah tangga yang menyakitkan dan mengakhiri rumah tangga tanpa penghormatan. Orang ketiga. Ya. Orang ketiga. Ya. Sahabat Madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak tahu ada adigum yang seperti ini, ada ujar-ujar seperti ini. Ya. Kira-kira sahabat Madaniyah setuju atau tidak? Ya. Dan bagaimana prakteknya? Atau bagaimana yang dialaminya? Atau bagaimana yang diamatinya? Ada sebuah ujar-ujar yang mengatakan wanita, seorang istri, diuji ketika pria tidak punya apa-apa. Dulu waktu lagi mau dikhitbah, kerjanya apa? Oh, belum kerja. Ya, gitu ya. Wanita diuji saat pria tidak memiliki apa-apa. Tapi mohon maaf nih sahabat Madaniyah yang ikhwannya, lelaki diuji ketika dia punya apa-apa. Ya. Laki-laki diuji ketika dia punya apa-apa. Artinya ketika dia udah punya apa-apa, ketika dia udah settle dan lain sebagainya. Nah, di situ diuji. Ya, di situ diuji. Ya. Saya pernah diundang ke sebuah sekolah kecantikan. Jadi kalau nggak salah setingkat D2, ya. Nanti tamat dari situ mereka bisa buka salon, mereka bisa buka spa, ya. Mereka bisa ya apa skincare kayak begitu, ya. Nah, yang punyanya itu pernah ikut. Nah, ini di Malaysia waktu itu. Jadi orang Malaysia. Yang punya pernah ikut pelatihan ESQ. Jadi beliau lagi semangat hijrah dan jumpa dengan saya. Kemudian beliau minta saya untuk ngisi kepada para istilahnya murid-muridnya, dan memang perempuan semua ya, perempuan dan pesolek lah kalau bahasa kitanya, tabaruj dan lain sebagainya. Saya diminta menyampaikan hal yang sangat dasar dan akhirnya saya menyampaikan materi tentang 8 jenis cinta dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran Allah menyebutkan ada 8 kata tentang cinta. Ya. Selesai saya menyampaikan, ya, kemudian dibuka sesi tanya jawab. Ya. Kemudian ada seorang wanita yang mengangkat tangan, dia bilang, Ustadz, boleh nggak pertanyaan ini di luar topik? Saya bilang, boleh, silakan. Apa pertanyaannya? Dia bertanya begini, Ustadz, bagaimana hukumnya kalau kita suka sama suami orang? Saya ketika mendengar pertanyaan itu, langsung berusaha menekan perasaan agar kemudian wajah saya nggak berubah. Ya. Dan sebelum saya jawab, saya bertanya,
memangnya kenapa? Kok bisa suka sama suami orang? Dan saya lihat wajah dia itu nggak bercanda, serius ya. Kemudian dia menjawab, enggak Ustadz katanya. Soalnya kalau statusnya sudah jadi suami orang, itu biasanya secara karir itu lebih settle. Jadi secara ekonomi itu udah lebih stabil. Oke. Saya bilang make sense, saya bilang sebuah alasan yang rasional. Terus apalagi kira-kira kenapa harus suka sama suami orang? Selain alasan ekonomi sudah lebih settle, yang kedua kata dia, biasanya kalau sudah berumur itu lebih serius, ya. Jadi nggak main-main seperti yang masih muda. Kalau yang kalau kata orang Jakarta yang berondong-berondong tuh masih pada ya nggak serius lah untuk dinikahi. Tapi kalau ini serius. Dan yang ketiga kata dia, kalau yang sudah beristri itu atau sudah menjadi suami orang, itu biasanya lebih tahu bagaimana kemudian memanjakan ataupun menyayangi seorang wanita. Ya. Subhanallah, saya nggak perlu tahu ya, saya nggak perlu kasih tahu ya jawaban saya. Cuma oke, ya, jadi dia serius, nggak bertanya main-main. Dengan pertimbangan tadi bahwa secara ekonomi sudah lebih settle, kemudian juga lebih serius, tidak main-main seperti anak-anak berondong dan lain sebagainya. Ya. Tapi kan yang diwasalah ini, wanita diuji saat pria tidak punya apa-apa, tapi laki-laki diuji saat ia memiliki apa-apa. Ya. Nggak tahu bagaimana yang diamati oleh sahabat Madaniyah. Ya. Jadi kembali bahwa saya katakan orang ketiga. Ya. Dan ini saya katakan harus kemudian kita aware, ya, yang ikhwannya, yang para suaminya, yang muslimahnya, yang para akhwatnya juga, ya. Jadi tentang orang ketiga. Ya. Bahkan saya sempat 2 sesi menyampaikan ini di teman-teman di Amerika, ya, dalam radio di Amerika tentang masalah puber kedua. Ya. Kalau antum di sana bilangnya mungkin midlife crisis. Ya. Kalau kita yang orang Sunda kenalnya dengan begermindo, puber nambah. Ya. Ini mitos atau realita? Nggak tahu menurut sahabat Madaniyah gimana melihat ini. Begermindo, midlife crisis, pubertas kedua, ini mitos atau realita? Umur 40-an lebih, ya. Wah, tadinya mah biasa gitu ya, nggak pernah. Sekarang udah mulai bawa sisir lagi, ngejeripit, ya, nyisir gitu ya, minyak wangi, baju juga ya. Ini aneh, suaminya kok kayak gini sekarang ya. Puber kedua apa enggak sih? Benar nggak ada puber kedua? Apakah dalam ilmu psikologi ada yang namanya satu step dalam kehidupan manusia yang disebut dengan midlife crisis atau puber kedua? Terlepas dari mitos dan realita, takutnya kepanjangan, ini sampai 2 kali pertemuan juga kayak kita sekarang ini. Intinya adalah bahwa itu godaan. Ya, intinya adalah itu. Ya. Nah, itu orang ketiga dan kita harus bersiap. Ya. Kadang maaf pada saat reuni, aduh subhanallah. Ya. Pada saat ketemu teman SMA, Masya Allah ya. Sekarang udah berhijab. Dulu sih masih jahiliyah ya. Sekarang udah berhijab ya. Apalagi kemudian ada istilah CLBK apa? Bukan cinta lama bersemi kembali kalau istilah yang sekarang. Cinta lama belum kelar ya gitu ya. Jadi kembali bahwa benar nggak ada hal ini. Nah, saya juga menyampaikan pada pekan lalu bahwa ya, orang ketiga itu bukan cuma pria idaman lain, bukan cuma wanita idaman lain, tapi yang bisa menjadi trigger dalam masalah rumah tangga, yang bisa kemudian menjadi pemicu, pemantik dalam masalah rumah tangga, orang ketiga itu bisa juga orang tua, bisa juga mertua, bisa juga ipar, bisa juga teman curhat, bisa juga media sosial. Ya. Suatu saat saya diundang ke sebuah negara, saya nggak sebutkan ini karena saya lihat juga direkam dan juga live ya. Saya diundang ke sebuah negara, kemudian pengajian di rumah ya. Setelah selesai pengajian kemudian dibuka tanya jawab. Kemudian ada seorang wanita muda yang bertanya, Pak Ustadz, boleh nggak kalau pertanyaan ini di luar topik? Saya bilang kan silakan Mbak. Ya. Apa pertanyaan beliau? Pak Ustadz, bagaimana hukumnya kalau orang tua mau pinjam uang? Saya diam. Biasanya kalau ada pertanyaan atau soalan yang kayak begini, saya akan, kan ini jawabannya sudah cukup mudah untuk didapat ya. Bagaimana hukumnya kalau orang tua pinjam uang?
Karena saya nggak bisa menemukan kira-kira dia mau nanya apa setelah itu, saya jawab dengan ya yang seadanya. Saya mengatakan, Mbak, jangankan minjam. Kalau buat orang tua itu, kalau perlu ngasih. Betul nggak? Sahabat Madinah setuju nggak? Ya. Kalau buat orang tua itu, kalau perlu ngasih. Baru selesai saya ngomong begitu, dari kalangan bapak-bapak ada seorang laki-laki muda, ya berarti dia suaminya, itu yang kemudian nyeletuk. Tapi kan yang sebelumnya belum bayar Pak Ustadz. Masya Allah. Ya. Ternyata wanita muda ini kemudian nambahin lagi, tapi kan kamu juga sebelum kerja Mas, kan tinggalnya di rumah mama. Saya bilang stop, kenapa jadi ribut di pengajian, saya bilang. Ya. Habis selesai pengajian, saya minta izin sama tuan rumah, boleh nggak minjem kamar, saya mau ngobrol bertiga. Ya. Kemudian kita ngobrol bertiga, saya bilang ada apaan ini, saya bilang. Kenapa jadi ribut di pengajian? Ya, istrinya kayaknya cukup mendominasi dalam berbicara. Dia bilang, Pak Ustadz, enggak, sebenarnya saya dengan abang sih sebenarnya nggak ada masalah, katanya. Bahkan kita udah rindu banget pas kita tahu, Ustadz Agus mau datang, wah seneng banget. Tadi juga ketika kita mau ngeluarin mobil dari rumah, itu wah seneng nih kita ketemu langsung dengan Ustadz Agus. Cuma pas di tengah jalan, mama kirim WhatsApp, mau pinjam uang buat lebaran, kata beliau begitu. Ya. Ini abang nggak ngasih. Ya kan, tapi wow, saya bilang udah stop ya. Baik. Saya nggak usah jelaskan lebih lanjut, cuma saya katakan bahwa orang ketiga itu bisa jadi orang tua, bisa jadi mertua, betul nggak? Ya, bisa jadi orang tua, bisa jadi mertua, atau bisa jadi ipar. Ya, Lebaran kumpul 2 di sini, 3 di sana, beda grup, ya, beda grup. Yang ini sosialita, yang ini gimana? Nggak akur, ya, ipar, ya. Yang ini saling ngomong ke suami, jadi ribut dan lain sebagainya. Bisa jadi trigger, nih orang ketiga. Atau teman curhat. Ya. Kalau yang bekerja mungkin di kantor, kalau yang dengan temennya ya ketika curhat, gitu. Kadang tidak semua ini punya niatan baik. Kalaupun niatan baik mereka menolong, kadang masukannya, advice-nya itu belum tentu baik. Mbak, laki kayak gitu mah lepasin aja, banyak astagfirullahaladzim ya, advice-nya itu nggak bagus. Atau media sosial ya, lagi nggak suka, lagi ada sesuatu dengan suami, update status di IG, di Facebook, berapa banyak yang saya japri, mohon maaf kalau saya nggak tahu dari Melbourne ada yang pernah saya japri apa enggak, itu statusnya bete sama suami, saya langsung japri ya, saya langsung inbox, Mbak jangan di Facebook, semua orang baca, astagfirullahaladzim, langsung dia delete ya. Ada juga belum lama yang kemudian, Pak Ustadz, itu ada fulanah tuh statusnya kayak gitu. Saya baca, astagfirullahaladzim, saya inbox lagi. Jadi kembali bahwa ini bisa menjadi pihak ketiga. Baik. Ini waktu kita kejar-kejaran, subhanallah. Ya. Yang kedua, kesalahan komunikasi. Ya. Kesalahan komunikasi ini bisa verbal atau komunikasi itu bisa seksual. Ya. Komunikasi verbal itu ya biasanya karena nggak nyambung antara bagaimana komunikasi seorang suami dengan komunikasi seorang istri. Saya mendapatkan suatu ilmu bahwa ya cara bekerja otak laki-laki dengan cara bekerja otak perempuan itu berbeda. Ya. Kalau laki-laki cara bekerja otaknya bagaikan bor ke dalam. Saya nggak tahu sentrifugal apa sentripetal ini namanya. Jadi kayak bor ke dalam, jadi makin begitu. Kalau perempuan, cara bekerja otaknya bagaikan bor keluar. Ya. Apa artinya? Seorang laki-laki ketika mereka menghadapi ada satu masalah, baik pekerjaan dan lain sebagainya, walaupun orangnya biasanya humble, orangnya supel ya, suka bicara, banyak bicara dan lain sebagainya. Tapi ketika menghadapi masalah, baik itu kerjaan dan lain sebagainya, dia akan cenderung untuk introvert, dia akan cenderung diam, mencoba menganalisa saya mesti gimana ya. Saya balik lagi ke kantor apa enggak ya? Saya temuin dia apa? Jadi gitu. Ya. Berbeda dengan perempuan. Ya, mohon maaf. Ya. Perempuan ketika dia ada masalah, maka sulit untuk sendiri. Dia pengennya berbagi. Ya tadi kayak bor keluar. Ya. Kadang kalau kemudian di pengajian, itu kalau di Jakarta misalnya, itu sebelum ustadznya datang udah cerita, Jeng tahu nggak? Mbak tahu. Oh udah begitu. Ya. Udah cerita duluan. Ya. Baru mau pengajian Madaniyah terus ditanya, Mas, ini rencana katanya Idul Adha pulang. Kata siapa? Itu status istrinya. Jadi istrinya, ya, ternyata semalam tuh ngobrol-ngobrol, Mas kan kita sekarang nggak pulang nih Idul Fitri karena lockdown. Idul Adha kali ya?
Nah, boleh deh. Wah, ternyata boleh deh. Itu langsung jadiin status. Alhamdulillah, Lebaran ini nggak pulang, ntar Idul Adha kita pulang. Jadi agak sulit untuk diinikan sendiri. Nah, ini yang kadang nggak ketemu. Suami pulang kerja, pas lagi mau nyampe, ditelepon. Ada masalah, entah itu masalah dengan pekerjaannya, ada masalah dalam dakwahnya, ya. Sehingga kemudian dia yang tadinya udah biasa ya, kondisinya rileks, kemudian dia akhirnya agak terdiam. Berbeda dengan istrinya, yang di rumah istrinya itu dari pagi sampai sore udah ngarang cerita. Ini kalau ketemu Kang Abik bisa jadi novel ya. Gimana anaknya tadi lagi berangkat sekolah, gimana waktu di sekolahan, waktu pengajian muslimah, waktu lagi pulang, segala macem ya. Jadi itu udah mau tumpah tuh ketika dia ngebuka pintu ngadepin suami. Bang, tahu nggak suami lagi ada masalah di kantor. Apa sih Dek? Emang uang belanja kurang? Digituin itu langsung ces. Yang tadinya mau diceritain langsung aduh apa namanya? Kempes. Ya. Kalau kemudian bilang, Bang, kata Ustadz Agus, kalau istri mau cerita, dengerin dulu. Udah. Semangat lagi. Mohon maaf nih para muslimah, para ummahat. Kadang suami itu nebak-nebak ketika istri mau cerita. Ya. Dia kesini dulu, kesono dulu. Dia, nih mau cerita apaan ya? Ternyata ujung-ujungnya cuma dia mau bilang bahwa tadi anaknya dibawain bekal. Habis gitu doang, tapi ceritanya Masya Allah, dijemput jam berapa nih. Kadang suami udah pengen motok. Jadi apa sih mah? Itu takut gitu ya. Nah, ini tadi perbedaan dalam cara komunikasi. Ya. Ini yang kadang nggak nyambung. Ya. Dan begitu juga ada tentang komunikasi seksual. Ya. Baik, saya tidak ingin memperpanjang. Saya kira saya membuka kesempatan untuk menjawab. Saya tambahkan ini dia dari saya menangani masalah rumah tangga yang sudah cukup lama ini. Di antara ranjau berumah tangga ini 4. Ya. Yang pertama adalah tadi adanya orang ketiga. Yang kedua masalah komunikasi. Yang ketiga adalah masalah ekonomi. Yang keempat adalah KDRT. Ya. Sahabat Madani yang dimuliakan Allah, mohon maaf saya tidak bisa tampilkan slide-nya secara penuh karena sudah jam segini. Saya kembalikan kepada MC dan jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah pada Ustadz Agus yang telah menyampaikan materinya. Dan tidak lupa jazakumullah khairan katsiro pada Human Initiative yang telah mendukung acara ini dan kegiatan Ramadan Madaniyah. Langsung saja mungkin kita buka sesi tanya jawab. Di Facebook sudah terdapat beberapa pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, ingin bertanya terkait asbabun nuzul suatu ayat Al-Quran, apakah dimungkinkan ada perbedaan, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali ya. Untuk suatu ayat, apakah dimungkinkan adanya perbedaan asbabun nuzul? Ya, saya mengatakan mungkin. Ya, jadi satu ayat kemudian ada 2 sebab yang turun. Ya, contoh misalkan tadi ayat surat At-Tahrim. Ayat yang pertama tersebut itu ada 2 versi. Versi yang pertama tadi yang saya ceritakan, bagaimana Nabi SAW itu ketika ke rumah Hafsah dan Aisyah, kemudian Hafsah dan Aisyah mengatakan, kami tidak mau didekati engkau karena engkau bau maghafir. Tapi versi yang kedua, dan ini riwayatnya juga sahih, bahwa Aisyah dengan Hafsah itu cemburu dengan istri Nabi yang lain, yaitu Maria. Maria ini adalah seorang wanita dari Mesir, yang merupakan hadiah dari Raja Mesir yang waktu itu namanya Muqawqis. Nah, dari Maria ini Nabi punya anak namanya Ibrahim. Jadi Nabi kan punya anak 7, 6 dari Khadijah dan 1 dari Maria. Ya. Nah, ini yang kemudian membuat cemburu sehingga kemudian pada saat Nabi SAW datang ke Hafsah dan ke Aisyah itu agak telat. Jadi itu ada 2 versi dan secara sanad, secara kevalidan dua-duanya ini sahih. Sehingga para ulama mengatakan bahwa ayat itu turun untuk 2 kondisi dan itu dimungkinkan. Ya. Jadi ayat itu turun untuk 2 kondisi dan itu adalah
dimungkinkan. Demikian saya kira. Jadi satu ayat ada dua sebab turun itu dimungkinkan, dan memang Allah ingin menyelesaikan dua masalah itu. Ya. Yang penting adalah berita tersebut atau hadis tersebut sahih atau tidak, valid atau tidak. Dan untuk kasus ataupun surat At-Tahrim ayat 1 memang ada dua versi. Para ulama mengatakan bahwa surat At-Tahrim ayat 1 itu untuk menyelesaikan dua case tersebut. Yang pertama adalah kecemburuan terhadap Zainab binti Jahsh, yang kedua adalah kecemburuan terhadap Maria Al-Qibtiyah. Demikian, wallahu a'lam. Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, Anda mengingatkan kembali nanti di akhir acara akan ada pengumuman lagi mengenai pemenang kuis tadi. Nanti sahabat Madania mohon untuk menunggu pengumuman kuisnya. Kemudian pertanyaan kedua, Ustaz, mengenai KDRT. Bagaimanakah batasan kekerasan? Karena tidak semua kekerasan itu berupa fisik, namun ada beberapa kalangan muslim menganggap aksi fisik dalam keluarga itu dibolehkan dan bukan termasuk kekerasan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya. Berkaitan dengan KDRT ini, ya memang kekerasan dalam rumah tangga itu bisa verbal dan bisa fisik, ya. Dan banyak terjadi itu kekerasan dalam rumah tangga itu dengan verbal, ya. Dengan maaf kalau bahasa stigmanya itu adalah maaf ya sekali lagi dengan memberikan stigma, ya. Kamu emang nggak bisa nih, gitu. Bu Nani apa-apa ya. Jadi itu kekerasan, atau bahkan dengan marah, ya, dengan kata-kata kasar, ya, dengan stigma, stigma itu dicap, ya. Jadi dilabelkan, ya, bahwa emang istrinya nggak bisa masak, emang istrinya nggak bisa mendidik, emang pemalas, emang apa, itu stigma, ya. Nah, mohon maaf sekali lagi ini buat Direktur Madania dan juga sahabat Madania, ini kita baru cerita pernak-perniknya rumah tangga Nabi, betul nggak? Kita belum cerita tentang gimana Nabi menyelesaikannya, itu belum, ya, karena waktunya udah ini. Ya. Jadi kembali bahwa kalau kita melihat Nabi mengajarkan kepada para suami untuk baik dalam bertutur kata, ya, dan juga kepada istri juga demikian. Jadi kembali bahwa menjaga lisan ini penting agar jangan sampai kemudian kita mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata yang tidak menyenangkan, ya. Bahkan mohon maaf banyak yang bertanya tentang seorang suami yang mudah untuk berkata dalam tanda petik mengesankan bahwa sudah terjadi dia menceraikan, misalnya udah pulang kamu ke rumah kamu, ibu kamu, atau misalnya udah saya nggak butuh sama kamu. Ini yang harus kemudian, karena perlu hati-hati. Jadi kembali bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu bisa kekerasan fisik maupun kekerasan verbal, ya. Dan kalau memang ada kekerasan verbal untuk kemudian saling memperbaiki diri, menahan, ya, emosi itu kan bagaimana otak kecil kita mengirimkan pesan bahwa terjadi sesuatu yang danger dan harus disikapi dengan maksimal, dan itulah yang kemudian menjadikan mata kita melotot, kemudian juga kata-kata kita juga tidak baik. Tapi kalau otak kecil kita bisa diminimalisir dengan cara nanti dululah, atau kita mencoba untuk menyederhanakan masalah, insya Allah itu nggak akan keluar. Jadi saya kira demikian. Wallahu a'lam. Mungkin masih ada kesempatan untuk bertanya. Ini ada dari ini nih, Direktur Madania Al-Haji Akbar. Oh, private, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tadi belum disinggung tentang masalah komunikasi seksual. Ya. Baik, sahabat Madani yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi dari berbagai macam konsultasi rumah tangga, baik dia adalah aktivis dakwah maupun orang umum, ya. Di antara komunikasi seksual ini yang terjadi adalah, mohon maaf sekali lagi, suami merasa perhatian istri terkurangi, atau bahasa yang lebih bombastisnya lagi adalah perhatian istri itu diambil oleh anak. Ya. Saya punya materi judulnya 1-19-25. Ini bukan angka bagus untuk togel, ya. Jadi 1-19-25 ini usia rentan pernikahan. Ya. Usia rentan pernikahan. Jadi usia pernikahan setahun, usia pernikahan 19 tahun, usia pernikahan 1
Satu 15, 25, maaf. Usia 14 per tahun, kemudian 25. Satu itu karena kita baru nikah, ya. Kemudian yang sering terjadi adalah masa ta'aruf yang singkat sebentar, terus kemudian istri hamil, sehingga kemudian sibuk, ya. Belum banyak ta'aruf ataupun belum banyak berkenalan, sudah agak reda, anak yang pertama sudah bisa ini, lahir lagi anak yang kedua. Nah ini yang kemudian mohon maaf berkaitan dengan komunikasi seksual ini yang suami banyak yang merasa bahwa perhatian istri itu terambil oleh anak, ya. Sehingga misalkan mohon maaf sekali lagi, jarang bersolek, ya. Atau yang kedua berkaitan dengan komunikasi seksual ini adalah dalam tanda petik kurang melayani kepada suami. Dia hanya pasif saja pada saat suami menggauli dirinya. Jadi pasif saja, ya. Tidak ada feel, tidak ada rasa pada saat komunikasi seksual, ya. Kemudian juga tidak ada ungkapan-ungkapan, kalau kita lihat bagaimana sunnah Nabi SAW itu setelah mencampuri istrinya, maka ada ucapan yang terima kasih ya, oh alhamdulillah, dan lain sebagainya. Jadi kemudian ini yang saya maksud dengan komunikasi seksual, sehingga kemudian kebutuhan ini tidak terpenuhi dengan baik, ataupun terpenuhi tapi ya sekedarnya berjalan begitu saja, feel-nya kemudian hilang, dan ini mohon maaf yang akhirnya membuka peluang setan untuk menggoda dengan adanya orang ketiga. Demikian saya kira, wallahu a'lam. Mungkin kalau ada mungkin, kalau nggak ada dari ini satu tanya, Pak. Baik, silakan. Ini kan mungkin sebagian sahabat Madaniyah yang bekerja maupun menempuh pendidikan di sini terpisah dengan keluarga. Nah, di situasi seperti ini, gimana cara memanage keluarga yang mungkin suami atau istri di sini, sementara di Indonesia istri bersama anak-anak, sama lagi dengan situasi seperti ini, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Menarik ya pertanyaannya dari Mas Rahmat tentang LDR ya, berarti ya. Hubungan jarak jauh. Untuk LDR ini ada dua, Mas Rahmat dan sahabat Madaniyah. Yang pertama kita dengan istri, yang kedua kita dengan anak. Ya. Saya kira ada di YouTube, mungkin sahabat Madaniyah bisa cari judulnya Menjadi Ayah Hebat. Menjadi Ayah Hebat, ya. Saya berapa menit lagi? Nggak apa-apa lah, 10 menit kan cukup. Sahabat Madaniyah bisa buka surat As-Saffat ayat 102. Surat As-Saffat ayat 102. Ini biasanya dibahas ketika Idul Adha, tapi kita akan lihat dari the other side, dari sisi yang lain. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Maka ketika dia sudah bisa berjalan dengan ayahnya. Jadi, sahabat Madani yang dimuliakan Allah, ini cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam sudah lama pengen punya anak. Ketika kemudian istrinya Hajar itu melahirkan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata malah diminta untuk kemudian dibawa ke Mekah. Kita tahu ceritanya. Ya. Itu Allah ceritakan dalam surat Ibrahim ayat 37. Surat apa? Ibrahim ayat 37. Jadi bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya yang baru saja dilahirkan. Ya. Nah, baru setelah sekian tahun, dalam riwayat bahwa Nabi Ibrahim itu meninggalkan istri dan anaknya itu sampai 13 tahun. Sampai 13 tahun. 13 tahun kemudian baru Nabi Ibrahim berkunjung. Dan itu yang diceritakan dalam surat As-Saffat ayat 102. Baru berkunjung sehari itu, Mas Rahmat dan sahabat Madaniyah, itu Nabi Ibrahim bermimpi, dan mimpi seorang Nabi itu wahyu, bahwa dia diminta untuk menyembelih anaknya. Besok pagi disampaikan, dan ternyata sang anak mempersilahkan. Betul nggak? Nabi Ismail mempersilahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelihnya. Ya. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda,
lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu. Ya. Saya mau bertanya kepada Mas Rahmat dan juga sahabat Madaniyah, soleh nggak Nabi Ismail? Soleh banget, betul nggak? Ya. Ayat ini sering dibahas tentang Nabi Ibrahimnya yang patuh sama Allah, tentang solehnya Nabi Ismail sebagai seorang anak. Tapi kita jarang mengungkap siapa yang berhasil mendidik Nabi Ismail jadi anak yang soleh. Betul nggak? Jarang diungkap. Padahal 13 tahun ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Jawabannya adalah Hajar ibunya. Yeah. Hajar. Maka di sini, kalau tadi Mas Rahmat tanya tentang LDR, yang pertama nih, untuk para muslimah, kalau misalkan yang suaminya ikut, yang istrinya sedang di Indonesia, atau ini nanti bisa diserahkan, maka saya berpesan bahwa agar suami kita menjadi suami yang hebat, hero, ya, maka yang pertama itu adalah buatlah persepsi baik pada anak kita. Jadi ketika ayahnya itu di Melbourne, dianya di Indonesia, jangan sampai kemudian persepsinya negatif. Oh, kita nggak diajak ke Melbourne, padahal ayah di sono enak. Oh, view-nya indah. Kita di sini cuma, jangan. Itu penting, that's important. Tentang bagaimana peran persepsi. Bahwa ayah mereka itu di Melbourne berjuang. Ya. Bagaimana hatinya rindu, pengen kumpul. Nah, ini harus nyampe persepsi ini. Saya anak 3 tahun yang lalu diundang ke Qatar, ya, Ramadan, ya. Nah, Jumat, Sabtu, Ahad sebelum Ramadan itu sudah di booking buat ke Balikpapan, ya. Jadi Ramadannya mau ke Qatar, Jumat, Sabtu, Ahad sebelum Ramadan itu sudah di booking mau ke Balikpapan. Ternyata baru dapat kabar hari Ahad sebelum Ramadan itu anak yang kedua, yang akhwat, yang putri, perpisahan di pesantrennya. Subhanallah. Ini kan momen yang penting ya, perpisahan di pesantren. Cuma kan ini jadwal di Balikpapan nggak mungkin saya batalkan. Akhirnya berangkatlah istri saya ke sana. Tentu anak saya nanya, Umi, kok Abi nggak datang? Betul nggak? Pasti begitu dong, Umi, kok Abi nggak datang? Coba kalau jawaban istri saya kayak begini, tahu tuh Abi lagi jalan-jalan ke Balikpapan. Ini sekarang ke Balikpapan, ntar Ramadan ke Qatar. Kira-kira kalau jawabannya begitu, ya, putri saya itu akan cemberut atau akan senang? Pasti akan termakan dengan ucapan itu. Jadi kembali bahwa yang lagi LDR buat para muslimah, maka saya katakan adalah penting untuk membuat dalam persepsi anak, ayah mereka hero. Ayah mereka tuh pahlawan. Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya oleh Hajar itu dipersepsikan bukan sebagai suami yang tidak bertanggung jawab. Bukan sebagai suami yang tidak sayang. Justru dipersepsikan sebagai seorang ayah yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penting. Ya. Jadi waktu lagi LDR begini itu penting karena untuk masalah kejiwaan anak. Ya. Ini peran istri sangat penting untuk kemudian, Bunda, ayah nggak pulang dong Lebaran. Nggak apa-apa, lagi lockdown. Kita doain aja mudah-mudahan ayah di Melbourne tuh sehat. Ya. Mudah-mudahan kerjanya juga lancar dan lain sebagainya. Ini penting sekali. Nah, yang berikutnya yang kedua adalah bagaimana kita dengan istri. Ya. Kita dengan istri itu harus kemudian saling bisa menerima. Ya. Harus kemudian bisa bahwa, oh inilah kondisi yang terbaik. Jadi selain masukan-masukan psikologis bagaimana komunikasi biar lancar, maka ini penting agar kemudian masing-masing bisa menerima. Oh iya, suami saya di sana itu bekerja ya, sehingga kemudian dia dijauh dari saya, terima. Ya. Kalau bahasa agamanya adalah ridho dengan keadaan ini. Ya, ridho dengan keadaan ini. Mirip ketika Hajar ditinggalkan oleh Ibrahim, dia ridho dengan keadaannya. Nah, tentunya ada perangkat lain, Mas Rahmat dan juga yang hadir, yaitu bagaimana kita sama-sama menjaga komitmen dalam berumah tangga. Ya. Sehingga kemudian kita nggak membuka peluang setan untuk menggoda. Ya. Jadi saya kira itu. Ya. Demikian. Wallahu a'lam. Jawaban yang dekat. Baiklah, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi di chatbox dan mungkin ini sudah akhir dari majelis kita pada hari ini, dan karena Ustadz nanti ada agenda lain,
Barangkali kita tutup sampai di sini dan sebelum kita tutup mungkin dengan doa dari Baik, mari kita beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana wa tamim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna lailatal qadr. Allahumma arzuqna lailatal qadr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al auladana salihin. Allahumma ja'al auladana salihin. Allahumma ja'alhum min huffazi kitabikal karim alladhi huwa ahluka wa khassatuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa bi fadli subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Antum pada kuis, ana pamit ya. Jazakallah Ustaz. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum kita akhiri, seperti yang MC sampaikan tadi,